Berdiri megah di jantung kawasan Pakansari, Masjid Nurul Wathon kini resmi menjadi wajah baru Kabupaten Bogor di sektor religi. Serta miniatur Ka'bah lengkap dengan potongan kiswah atau kain penutup Ka'bah asli dan ornamen mizhab Ar-Rahmah. Masjid bernilai 112 miliar ini menghadirkan nuansa tanah suci di bumi Pakansari. Inilah Masjid Agung Demak, salah satu masjid tertua di tanah Jawa, sekaligus simbol dari kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni Demak. Nah, Wah, Pak. ya, Wah, ini kayunya besar-besar ya, Pak ya? ya. Masya Allah. Inilah kecanggihan wali zaman dulu. Masya Allah, masjidku. Super luas dan sangat megah. Bagaimana tidak? Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 2,6 hektar dengan luas bangunan mencapai 4.700 meter persegi. Halaman yang terbuka dan tertata rapi memungkinkan jamaah tetap nyaman bahkan saat jumlah pengunjung membludak pada hari Jumat atau di bulan Ramadan. Termasuk pagi ini, Masjid Nurul Wathon menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya. Ratusan jamaah menyempatkan diri mengikuti kajian dari sosok pendakwah yang cukup viral dengan kisahnya. Pendakwah muda keturunan Tionghoa yang inspiratif karena kisah hijrahnya dari mantan bandar judi di Thailand hingga menjadi pendakwah di Yayasan A'ajim. Ko Denis atau Ustadz Denis Lim. Alhamdulillah makmur ya, jemaahnya antusias, buat kajian juga enak. Mudah-mudahan ini bisa jadi pahala jariah bagi semua yang terlibat di dalamnya. Dan senang banget kita memulai semuanya segala macam itu dari masjid, karena peradaban memang Nabi bangun juga dari situ. Apalagi dapat info bahwa ya Nabi kan ngebangun masjid dulu ketika akhirnya berangkat hijrah. Betul. Nah, untuk sahabat masjidku di rumah nih, di Ramadan kali ini biar makin semangat puasanya, ada nggak nih pesan-pesan sedikit buat yang di rumah? Kalau mau jujur, amat sangat banyak orang yang lebih soleh dari kita, tapi umurnya nggak nyampe Ramadan. Kalau kita ingat kita diri siapa, kelakuan kita seperti apa, tapi berhasil nyampe Ramadan jangan disia-siakan. Belum tentu ketemu lagi. Dan bismillah, malu sama yang lebih taat tapi nggak nyampe Ramadan. Kita yang nyampe Ramadan tapi malah berlalu begitu saja, nggak jadi kebaikan, rugi. Masjid Nurul Wathon lahir dari sebuah mimpi besar. Mimpi untuk menghadirkan kawasan Islamic Center yang terintegrasi. Yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang belajar, kegiatan sosial dalam satu nafas keislaman. Nama Nurul Wathon menyimpan makna mendalam. Nurul berarti cahaya dan Wathon berarti negeri. Cahaya negeri. Sebuah simbol dan doa bahwa dari tempat ini sinar kebaikan diharapkan memancar luas, menerangi hati, membangun akhlak untuk membangun negeri. Kita tidak sedang membangun sebuah masjid, tapi kita sedang membangun pusat layanan haji dan umroh. Kenapa pemerintah Kabupaten Bogor merasa perlu dan penting membangun sebuah pusat layanan haji dan umroh? Karena sampai dengan tahun 2025, kuota haji terbesar dunia itu adanya di negara Indonesia. Indonesia adanya di mana? Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat adanya di mana? Kabupaten Bogor sebagai kuota haji terbesar di Indonesia. Saya pun tak menyangka masjid semegah ini rampung dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bogor hanya dalam kurun waktu 8 bulan saja. Proses pembangunannya pun berlangsung pagi, siang, dan malam selama 24 jam secara bergantian dengan anggaran senilai 112 miliar rupiah. Dan ternyata ada hal lain yang sangat spesial yang belum tentu dimiliki oleh masjid-masjid lain di Indonesia. Masjid Nurul Wathon menyimpan 2 buah kiswah, yakni kain penutup Ka'bah. Untuk membuktikan keasliannya, kiswah ini juga didampingi dengan sertifikat asli dari Arab Saudi dan didapatkan dari donatur hamba Allah. Banyak masyarakat kita yang belum berkesempatan untuk datang ke Tanah Suci. Tapi pada saat belum berkesempatan datang ke Tanah Suci, datang ke Masjid Raya Nurul Wathon, inilah kiswah yang selama ini pernah
digunakan untuk menyelimuti Ka'bah. Yang kedua, ada miniatur Ka'bah. Ukurannya tidak sama dengan Ka'bah yang asli, tetapi dapat menjadi sebuah gambaran di tanah suci, itulah bentuk Ka'bah. Ya, Masjid Nurul Wathon seolah menjadi miniatur Makkah. Saat melangkah di pelataran terbuka, perhatian saya langsung tertuju pada replika permanen Ka'bah. Ukurannya 1/3 dari ukuran sesungguhnya. Secara filosofi, Masjid Nurul Wathon menampilkan akulturasi Islam universal dan budaya lokal. Bermahkotakan sebuah kubah bergaya arsitektur kekhalifahan Utsmani atau Imperium Ottoman Turki. Kubah dengan tinggi 33 meter dan diameter sepanjang 17 meter melambangkan 17 rakaat dalam sholat 5 waktu. Sementara itu, budaya lokal diibaratkan dengan ornamen-ornamen piramida yang disimbolkan seperti dua gunung besar di kota Bogor, yakni Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Serta atap pelana berhias capit gunting tradisional khas Bogor. Anakan atap yang berjajar seperti gelombang suara pun memiliki makna. Jumlah 99 menggemakan nama Allah dalam Asmaul Husna. Tak hanya untuk mengumandangkan suara azan, menara juga merepresentasikan penghubung bumi dan langit di mana doa-doa dihantarkan. Setidaknya terdapat 9 menara bergaya arsitektur Ottoman, jumlah 9 sebagai simbolisasi Wali Songo, penyebar Islam di Nusantara. Satu menara utama menjadi representasi Tauhid atau keesaan Allah. Menara Tauhid berdiri setinggi 66 meter sebagai representasi jumlah ayat dalam Al-Quran, yakni 6.666. 4 menara di sudut-sudut plaza menyimbolkan 4 mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Serta 5 menara pandang sekaligus menggambarkan rukun Islam. Ketinggian menara pun bervariasi, mulai dari 30 meter seperti jumlah juz dalam Al-Quran dan 40 meter. 40 meter itu sebenarnya kita ambil 40 meter itu bermakna usia 40 itu seperti usia Nabi saat menerima wahyu, usia kematangan manusia. Representasi perjuangan Islam juga ditampilkan dalam pintu-pintu masjid. Setidaknya terdapat 9 pintu yang diberi nama para sahabat dan istri-istri Nabi. Tentu saja menjadi pengingat jasa-jasa perjuangan para khalifah dalam menegakkan ajaran Islam. Memasuki ruang dalam masjid, suasana teduh dan menyenangkan langsung terasa. Interiornya dirancang dengan konsep yang lapang, menghadirkan kesan luas yang membuat jamaah merasa nyaman sejak langkah pertama. Perpaduan warna-warna lembut dengan pencahayaan yang hangat menciptakan atmosfer khusyuk, mendukung setiap doa. Wah, Masya Allah ya Pak ya. Iya. Pak, ini saya tertarik Pak ya, untuk lampunya sendiri. Ini tuh kayak ada di Masjid Nabawi, betul Pak ya? Ini lampu Nabawi, ini diameternya 8 meter. 8 meter, Iya. Masya Allah ya. Jadi ada 3 lampu ini yang lampu Nabawi. Ini yang paling besar 8 meter. Terus yang di pintu masuk itu 4 meter dan di depan di atas mihrab itu 1,5 meter. Oh gitu. Nah, kalau untuk bahannya sendiri nih emas, kuningan atau apa di bawah? Bahan kuningan ini dari Boyolali. Boyolali, Iya. tetap walaupun mungkin Iya. Terinspirasi dari Nabawi, tapi tetap dari lokal bahan-bahannya Pak ya. Boyolali. Area mihrab masjid dengan detail mukornas atau berbentuk sarang tawon juga memberi kesan tersendiri, membuat tempat imam berdiri terasa lebih istimewa. Menaiki area mezanin, sudut pandangnya berubah total. Dari atas, ruang sholat terlihat luas dan megah. Mata juga langsung tertarik ke bagian atap yang menampilkan 99 Asmaul Husna dari kaca patri. Cahaya yang masuk membuat detailnya semakin indah dan membuat hati terasa lapang oleh keagungannya. Happy banget karena fasilitasnya sangat memadai. Kemudian juga di sini tersedia pembagian takjil dan juga makanan itu sangat terjamin begitu. Masya Allah, beruntungnya saya karena di saat saya datang bertepatan dengan diselenggarakannya pameran artefak Rasulullah di kawasan Masjid Nurul Wathon. Dan ini menjadi pengalaman yang paling berkesan. Begitu masuk area pameran, suasananya begitu hikmat. Ya,
Ribuan pengunjung dari berbagai daerah datang dengan penuh antusias untuk menyaksikan dari dekat koleksi artefak yang diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Momen ini bukan sekedar pameran, tetapi juga perjalanan spiritual yang menghadirkan rasa haru dan kekaguman mendalam. Setiap benda dipresentasikan dengan narasi sejarah yang memperkaya pemahaman tentang perjuangan, akhlak, dan keteladanan Rasulullah. Karena baru masuk, saya baru lihat beberapa barang sih, termasuk lokat Nabi Rasulullah. Masya Allah ya. Masya Allah, ternyata bisa melihat aslinya. Merinding gitu. ya, merinding ya. Meski belum diresmikan secara formal, Masjid Nurul Wathon Cibinong telah lebih dulu hidup oleh langkah-langkah jamaah yang datang. Suara azan berkumandang setiap waktu sholat tiba, saf-saf mulai terisi menjadi saksi semangat umat yang begitu besar. Masya Allah, akhirnya saya bisa mengunjungi masjid yang luar biasa ini. Tadi saya sudah sholat berjamaah, berbuka, dan berbagi takjil kepada para jamaah yang sudah hadir di sini. Dan tentunya saya juga sudah mengunjungi pameran dari artefak Museum Rasulullah SAW. Semoga semakin banyak jamaah yang bisa hadir dan memakmurkan di sini. Terima kasih. Masjid Nurul Wathon mengajarkan banyak hal, bukan hanya soal kemegahan dan keindahan arsitekturnya, namun juga bagaimana nilai-nilai dan filosofi Islam ditanamkan pada setiap fasadnya. Sebuah mimpi besar untuk menjadikan kawasan pusat layanan haji dan umroh. Yang istimewa lagi, Mas. Nah ini. Nah ini kok Makam terpanjang. panjang sekali ya Pak ya? Karena ini, apanya Pak? Jasanya. Jasa-jasanya ya Pak ya? Juga jabatannya.